Sahabat tani, sudah tahu belum bahwa di dalam daun pepaya seperti ini terkandung enzim luar biasa, namanya adalah papain. Dan sudah tahu belum kegunaannya itu buat apa aja? Dan sudah tahu belum bagaimana efek dahsyatnya seandainya kita bisa mengolah dan juga memanfaatkan daun pepaya yang memang memiliki kandungan yaitu enzim papain. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu enzim papain serta fungsinya pada awal video ini, lengkap dengan hasil katalisasi melibatkan enzim papain ini beserta uji mikroskopiknya. Serta pada bagian akhir dari video ini, saya bakal menjelaskan bagaimana cara kita mengolah daun pepaya supaya bisa bermanfaat untuk pertanian. Maka, sebelum kita mulai, mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan sebelum mulai, boleh saya minta Anda untuk klik tombol jempolnya. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Sahabat tani, ini adalah buah pepaya ya kan? Dan buah ini memiliki nama latin yaitu Carica papaya. Karena selain enak banget rasanya, juga memiliki manfaat yang luar biasa buat melancarkan pencernaan dan juga kaya akan antioksidan sebagai penunjang dari kesehatan kita. Dan tahukah Anda, semua itu karena memang di dalam pepaya itu terkandung namanya kalium, protein, vitamin, dan lain sebagainya yang ditambahkan dengan suatu enzim namanya adalah papain. Dan pada pepaya, enzim papain itu bisa ditemukan mulai pada batang tanaman, buah tanaman, tangkai daun, hingga daun tanaman pepaya itu sendiri. Dan salah satu contoh dari kegunaan enzim papain ini yaitu pada proses pelunakan daging dengan pembungkusan pada daun pepaya. Lalu pertanyaannya, apa sih itu enzim papain ya enggak? Nah, jadi enzim papain itu adalah katalis yang memiliki kemampuan buat memecah protein menjadi asam amino dengan cara memutus ikatan peptida pada protein. Dan buat yang belum paham gitu kan, apa itu proses pemutusan ikatan peptida pada protein gitu ya sahabat tani ya kan? Anggap kita misalnya nyembelih ayam gitu ya sahabat tani ya kan? Kemudian setelah disembelih kan bakalan dipotong-potong ya nggak sahabat tani? Ada potongan paha ya kan, kemudian ada dada juga, ada sayap ya nggak sahabat tani, serta potongan-potongan lainnya. Maka ibarat proses terpisahnya paha, dada, dan juga sayap pada ayam ini ya sahabat tani. Nah, pada protein itu disebut dengan pemutusan ikatan peptida hingga terbentuklah namanya asam amino yang bisa kita aplikasikan pada tanaman kita. Beberapa manfaat luar biasa dari asam amino pada tanaman yaitu pertama, dapat meningkatkan penyerapan nutrisi karena memang asam amino dapat berfungsi sebagai kelat alami yang memudahkan tanaman kita tuh buat memanfaatkan nutrisi yang tersedia pada perakarannya gitu ya sahabat tani. Kemudian manfaat yang kedua yaitu berperan sebagai penguat dari sistem imun tanaman. Kemudian yang ketiga yaitu dapat memaksimalkan pertumbuhan pada masa vegetatif tanaman. Lalu yang keempat dapat meningkatkan efisiensi fotosintesis. Kemudian dapat mempengaruhi kehijauan daun tanaman serta dapat membuat durasi terbukanya stomata tanaman menjadi jauh lebih lama lagi. Kemudian manfaat yang kelima juga dapat berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh atau disebut dengan fitohormon. Lalu manfaat yang keenam, dengan kita tuh rutin pengaplikasian asam amino dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantitas dari hasil panen tanaman kita. Dan ini yang paling luar biasa loh ya sahabat tani, yaitu apa?
Kalau kita tuh bisa melakukan penyemprotan asam amino, kemudian nyemprotnya tuh basah gitu ya sahabat tani, dan pada akhirnya airnya tuh bakal menetes pada tanah. Nah, tetesan tersebut ternyata juga dapat bermanfaat buat meningkatkan populasi mikroorganisme pada tanah. Dan buat ngebuktiin ini ya sahabat tani, nah ini adalah sampel pupuk organik cair hasil hidrolisis protein menggunakan papain yang saya buat cuman dalam kurun waktu 3-7 hari aja. Dan ini tuh nggak pakai EM4 ya sahabat tani, juga nggak pakai M21 gitu loh, serta bioaktivator lainnya. Dan pokoknya tahun 2024 ini ya sahabat tani bikin pupuk organik cair tuh nggak usah lama-lama gitu kan, karena kita punya enzim sebagai katalis yang dapat mempercepat reaksi 10 hingga 100 kali lebih cepat dibandingkan dengan normalnya gitu ya sahabat tani. Dan mari kita teteskan sampelnya pada preparat dan kita tutup dengan deglas. Dan setelahnya mari kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata duar mikrobanya banyak banget ya sahabat tani ya kan. Nah, mari kita coba geser lagi. Nah, ini tuh banyak banget ya nggak sahabat tani? Dan ini tuh fermentasinya cuman waktunya tuh 3-7 harian aja, gila kan? Cepet ya sahabat tani. Dan di sini terkumpul banyak banget ya sahabat tani variasi mikroorganisme bermanfaat. Dan kira-kira mau bongkar nggak nih rahasianya gimana cara bikinnya? Ayo. Cuman 3-10 harian aja loh ya sahabat tani udah jadi. Dan ini tuh ppm-nya 7.000 loh ya sahabat tani. Dan untuk ukuran pupuk organik cair asam amino ini tuh udah dahsyat banget ya sahabat tani. Gimana? Mau apa mau banget? Ayo. Kalau mau ya sahabat tani silahkan tuliskan pada kolom komentar. Mau banget dibuatkan tutorial asam amino 7.000 ppm. Nah, gimana? Dahsyat kan hasil dari katalisasi enzim papain ini? Maka mari kita masuk pada bagian kedua dari video ini, yaitu bagaimana memanfaatkan daun pepaya sebagai penghasil enzim papain. Menurut jurnal berjudul Analisis Fitokimia Daun Pepaya di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, daun pepaya mengandung variasi mineral seperti kalium, kalsium, zinc, magnesium, tembaga, zat besi, dan juga mangan. Dan selain itu juga, daun pepaya juga mengandung senyawa fitokimia seperti alkaloid, triterpenoid, steroid, flavonoid, saponin, dan juga tanin. Maka bagaimana sih cara kita biar bisa memanfaatkan daun pepaya ini ya nggak sahabat tani? Maka pertama, kalau misal Anda punya banyak pohon pepaya gitu ya sahabat tani di sekitar Anda, di mana pastikan juga bakal banyak daun-daunnya ya nggak sahabat tani. Maka kalau Anda nanti misal melakukan pruning atau pemangkasan daun, maka daun-daunnya bisa kita manfaatkan sebagai mulsa buat menutupi tanah dari sinar matahari secara langsung. Kemudian cara yang kedua, daun pepaya juga bisa dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan kompos. Dan balik lagi ya sahabat tani soal pruning atau pemangkasan daun tanaman. Dan misal ya sahabat tani ternyata daunnya tuh banyak banget misalnya, maka nggak ada salahnya jadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan kompos atau pupuk organik padat. Kemudian cara yang ketiga, nah ini agak beda gitu ya sahabat tani, yaitu daun pepaya dapat kita remas-remas di dalam air yang tujuannya buat mengeluarkan senyawa fitokimia pada daun pepayanya seperti misal senyawa alkaloid, triterpenoid, flavonoid, enzim papain, dan lain sebagainya. Dan metodenya tuh remat aja gitu ya sahabat tani. Dan pastikan daunnya tuh ambil dari tanaman yang paling bagus gitu ya sahabat tani. Dan cirinya itu nggak kena hama, juga nggak kena penyakit gitu ya sahabat tani. Dan tumbuhnya subur gitu ya sahabat tani. Kemudian air pelarutnya itu gunakan sebanyak 5 liter. Dan sebaiknya ber-pH 5-7. Dan airnya kemudian semprotkan dengan dosis antara 20-40 ml per tangkinya
atau kocorkan dengan dosis rendah terlebih dahulu antara 50 sampai 100 ml per 20 liter airnya. Tapi ingat, tes dan ukur dulu ya sahabat tani dalam skala kecil. Aplikasikan pada beberapa tanaman terlebih dahulu, karena yang namanya senyawa fitokimia juga bisa bikin gosong gitu ya sahabat tani kalau ternyata kita tuh ngasih dengan dosis yang berlebihan. Dan ini adalah contohnya ya. Jadi sore semalamnya menyemprot, hari ini langsung gosong. Luar biasa, kacau. Dan cara memanfaatkan yang terakhir yaitu dengan metode pemblenderan, dan ini merupakan metode yang paling mudah buat kita terapin gitu ya sahabat tani ya kan. Dan hasil blenderannya ini bisa kita campurkan pada bahan dalam pembuatan pupuk organik cair atau dalam pembuatan pupuk asam amino. Tapi tipsnya saat kita tuh ngeblender gitu ya sahabat tani, jangan langsung dimasukin sekaligus banyak gitu ya sahabat tani, dijamin nangis nanti blender Anda ujung-ujungnya bau gosong gitu ya sahabat tani. Maka sedikit demi sedikit dulu aja ya sahabat tani. Kemudian kalau udah dirasa lebih lunak gitu ya sahabat tani, maka kita bisa tambahkan lagi, kemudian lakukan proses pemblenderan lagi gitu ya sahabat tani. Mantap. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih. Saya Rizal Ansar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.